Halo saudara, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Saudara, 10 tahun sudah masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Masa kepemimpinan yang banyak sekali dikenal oleh masyarakat dengan gayanya yang suka belusukan dan juga memiliki visi menjadikan Indonesia maju dan banyak sekali memberikan kontribusi bagi bangsa dan juga negara Indonesia. Lantas setelah 1 dekade kepemimpinan Presiden Joko Widodo, apakah memang realita kinerja yang sudah dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat dan apakah capaian kerja ini sudah dirasakan oleh masyarakat secara adil dan juga merata. Kita akan membahasnya selama 30 menit ke depan bersama saya Diana Dwika hanya di program khusus. Baik, untuk membahasnya saya sudah bersama 2 orang narasumber saya. Yang pertama adalah pengamat ekonomi Bapak Fitra Faisal Hastiadi yang sudah bersama kita melalui sambungan virtual. Dan juga di sebelah kanan saya sudah hadir dari Litbang Kompas Mbak Agustina Purwanti. Halo Mbak Agustina, terima kasih banyak sudah bersama kami dan juga Pak Fitra. Halo Mbak. Baik, sudah terhubung bersama kami. Dan sebelum kita memulai bahasan ini, saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan tayangan yang berikut ini. Presiden Joko Widodo gencar membangun berbagai infrastruktur. Pembangunan infrastruktur jadi salah satu capaian yang perlu diapresiasi. Sedang mengencarkan hilirisasi. Mendorong hilirisasi terutama di sektor tambang. Pengendalian pandemi COVID-19 adalah kunci pertumbuhan ekonomi tahun depan. Pandemi COVID-19 jadi bahasan utama. 1 dekade telah berlalu, perjalanan penuh tantangan dengan membawa harapan bangsa dibuktikan lewat kerja nyata. Inilah kaleidoskop 10 tahun pemerintahan Joko Widodo membangun bangsa. Sejak 2014 atau pasca terpilihnya Presiden Joko Widodo, pembangunan infrastruktur berkonsep Indonesia sentris menjadi fokus utama. Beberapa program diantaranya seperti lebih dari 2.000 km jalan tol hingga jalan nasional telah dibangun. Pembangunan jembatan dan pelabuhan juga digencarkan demi mempercepat konektivitas antar wilayah. Pengembangan moda transportasi umum dalam sektor perkeretaapian juga telah berhasil tercipta, yakni kereta cepat Wush, MRT hingga LRT. Pembangunan jaringan pita lebar atau broadband juga turut digencarkan dengan tujuan meningkatkan kapasitas internet, mempercepat konektivitas, dan meningkatkan efisiensi. Namun yang paling utama adalah pemerataan jangkauan akses internet bagi seluruh masyarakat Indonesia. Faktor peningkatan konektivitas internet tersebut terjadi karena cakupan layanan seluler yang terjangkau, disertai dengan peningkatan teknologi dan layanan yang tersebar di seluruh wilayah dan elemen masyarakat. Dari aspek-aspek tersebut terciptalah tata kelola baru yang penting serta bermanfaat bagi keselarasan lingkungan dan juga sosial. Adapun dalam kurun waktu tahun 2016 sampai 2024, program proyek strategis nasional telah diselesaikan secara merata di seluruh pulau di Indonesia. Hal tersebut berdampak baik pada peningkatan nilai ekonomi dan penyerapan tenaga kerja lokal. Dalam kurun waktu 1 dekade pemerintahan Jokowi, tentu tidak hanya berfokus pada pengembangan infrastruktur saja. Inovasi lainnya juga digencarkan demi mendukung nawacena tanah air, yakni dengan mendorong hilirisasi industri. Semula, Indonesia hanya berperan sebagai eksportir bahan mentah. Namun, kini perlahan telah berganti arah menjadi salah satu pemain global dalam rantai pasok industri. Sebagai contoh, di sektor mineral terdapat biji nikel dan bauksit, dan di sektor agro terdapat kelapa sawit. Kebijakan hilirisasi yang terlaksana memberikan dampak positif seperti peningkatan devisa negara, investasi, nilai tambah produk, dan penciptaan lebih banyak lapangan pekerjaan. Sementara itu, di sektor kesejahteraan kesehatan, salah satu fokus utama dari pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai program dan kebijakan yang proaktif. Ada 6 transformasi kesehatan yang ditetapkan. Transformasi ini mencakup penguatan sistem kesehatan primer, peningkatan kualitas layanan kesehatan, pengembangan SDM kesehatan, penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, penguatan sistem pembiayaan kesehatan, serta peningkatan ketahanan kesehatan masyarakat.
Indonesia terbilang cukup terjamin dengan adanya layanan jaminan kesehatan nasional dan Kartu Indonesia Sehat. Dengan lebih dari 267 juta jiwa yang terdaftar sebagai peserta JKN, negara menjamin perawatan kesehatan hingga sembuh bagi 95% penduduk Indonesia. Jika kita lihat kembali ke tahun 2020, kala pandemi COVID-19 menggemparkan dunia, yang menimbulkan krisis darurat kesehatan, Indonesia terbilang cukup sigap dalam upaya penanganan pandemi. Terlihat dari angka korban nyawa per kapita yang rendah dan kebijakan fiskal yang tepat. Berbagai upaya penghentian laju pandemi dilakukan, seperti kebijakan PPKM beserta isolasi yang didukung dengan suntikan dosis vaksin mencapai 450 juta untuk seluruh masyarakat Indonesia. Indonesia pun berhasil menduduki peringkat 5 besar dunia dengan angka vaksinasi terbanyak. Berdasarkan riset WHO tahun 2024, Indonesia berada pada tingkatan minim kematian dengan resesi yang rendah. Upaya pemulihan krisis didistribusikan melalui metode gas dan rem. Terdapat 3 poin penting dalam hal ini, yakni stimulus ekonomi, perlindungan sosial, dan penanganan kesehatan. Beragam catatan keberhasilan pemerintahan era Presiden Joko Widodo ditorehkan selama 1 dekade penuh. Semua ini tidak mungkin terwujud tanpa adanya dukungan dari seluruh elemen masyarakat Indonesia. Perbaikan infrastruktur, transformasi kesehatan, serta kebijakan hilirisasi adalah langkah yang baik dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Setiap catatan gemilang patut dipertahankan keberlanjutannya. Melalui beragam inovasi yang telah terlaksana, Indonesia layak untuk bangkit lebih maju demi masa depan yang lebih cerah. Saudara jangan kemana-mana karena program khusus akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya, saudara, Anda masih bersama kami di program khusus dan kita masih mengulas 1 dekade Indonesia Maju. Dan ini memang untuk bisa meningkatkan konektivitas dan juga meningkatkan mobilitas dari masyarakat. Tapi ada satu hal juga yang menjadi catatan juga perhatian kita di sini bahwa untuk di pilar infrastruktur sendiri ini menelan angka yang tidak sedikit. Kalau kita lihat Mas, data per Agustus 2024 Presiden Jokowi ini telah membangun kurang lebih ya 366.000 km jalan di desa. Kemudian 2.700 km jalan tol, kemudian ada 6.000 km jalan nasional, 50 bandara dan juga pelabuhan baru, serta 43 bendungan. Dan ternyata ini kalau di total-total estimasinya biaya yang digunakan sekitar 400,3 triliun. Nah, lantas Anda sebagai pengamat ekonomi, bagaimana Anda melihat implikasi atau efeknya bagi kas negara atau perekonomian negara? Mas Fitra. Ya, saya rasa cukup signifikan ya, dan kita juga harus mengukur bahwa pembangunan infrastruktur itu tidak hanya berasal dari APBN ya, selama ini juga berasal dari state-owned companies. Ini kalau misalnya kita masukkan semua unsur-unsur itu sebenarnya bisa lebih dari 400 triliun ya, hitungan saya bisa sampai 2000-an triliun ya, dengan kalau melibatkan state-owned companies atau BUMN. Nah, jadi dari sisi dampak memang lumayan ada ya, tidak-tidaknya bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi kita di 5%. Tapi tentu 5% saja tidak cukup ya. Kalau kita lihat potret 10 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi kita rata-rata 5,07%, di-exclude masa pandemi. Kalau masa pandemi dimasukkan 4,22%. Artinya dari sisi keseimbangan ekonomi itu masih di level 5%-an. Makanya tadi saya sampaikan bahwa kalau hanya infrastruktur saja mungkin kita tidak akan bisa hidup ya, atau harus ikhlas ya terusan tumbuh ya cuma 5%-an. Padahal kan target kita adalah lebih dari itu ya. Kita butuh minimal 6% pertumbuhan ekonomi untuk kemudian keluar dari jebakan pendapatan menengah. Dan bahkan Pak Prabowo punya target yang lebih tinggi lagi. Nah, ini yang kemudian bisa kita lihat ke depan bagaimana Pak Prabowo sebenarnya sudah diuntungkan ya, karena melanjutkan Pak Jokowi. Infrastrukturnya sudah dibangun ya, tinggal nanti pilar-pilar yang lain yang perlu digenapi gitu kan. Nah, salah satu mungkin konsiderasi yang lain adalah kita juga harus kemudian mulai memperhatikan kesehatan di BUMN. Nah, karena selama ini banyak juga ya proyek-proyek infrastruktur yang sifatnya off balance sheet ya, kalau kita melihatnya dari sisi pembiayaan. Off balance sheet artinya non APBN, tetapi banyak yang dikerjakan oleh BUMN karya. Nah, ini BUMN karya sebenarnya
juga berada dalam beban yang berat, sehingga untuk membangun infrastruktur di era Pak Prabowo ini sudah tidak bisa lagi membebani BUMN karena mereka memang geraknya sudah relatif terbatas. Dan oleh karenanya ya muncul wacana ya beberapa hal ya terkait dengan misalnya meningkatkan defisit APBN kita dan kemudian meningkatkan debt to GDP ratio kita. Ini suatu hal yang untuk menutupi funding gap ya dalam konteks kebutuhan infrastruktur atau kebutuhan investasi ke depan. Karena dalam hitung-hitungan saya untuk 5 tahun ke depan ya dari 2025 sampai tahun 2029 itu dibutuhkan minimal 10.000 triliun untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%. Kalau kita set target Pak Prabowo sebagai target ideal yang harus dikejar, maka kita butuh 10.000 triliun. Dan dari APBN itu menurut hitung-hitungan saya itu cuma bisa menghandle 500 triliun, paling tinggi 700 triliun. Taruhlah 500 triliun, maka 9.500 triliun itu harus berasal dari sumber-sumber lain yang sifatnya non APBN. Nah, sumber-sumber itu didapat dari mana saja? Nah, kan kita juga sudah melihat tipe kepemimpinan Pak Jokowi lebih ke ini inward looking ya. Bagaimana membenahi domestik yang terlebih dahulu, infrastruktur, terus kemudian bagaimana koordinasi antara pemerintah daerah dan seterusnya. Itu yang menjadi wilayah kerja Pak Jokowi selama 10 tahun terakhir. Tapi untuk Pak Prabowo saya rasa sifatnya atau strateginya akan jauh lebih outward looking. Nah, ini yang kita juga perlu tekankan ke depannya karena kebutuhan investasi ke depan itu sebenarnya lebih banyak bisa dipenuhi oleh aspek-aspek yang di luar budget, yang di luar Indonesia gitu. Jadi kita tidak hanya karantina ya pertumbuhan ekonomi berdasarkan resources domestik, tapi juga berdasarkan resources internasional. Dan ini sudah dicicil oleh Pak Prabowo ya bahkan sebelum kemudian diinaugurasi kemarin sudah berkunjung ke China, sudah berkunjung ke Jepang, sudah ke Amerika Serikat, bahkan sudah berkunjung ke Rusia bahkan dan ke Turki. Iya, baik di sini juga ada Mbak Tina dari Litbang Kompas. Kita juga ingin mengetahui bagaimana sih sebenarnya faktanya yang ada di lapangan begitu bahwa tadi memang infrastruktur ini sebagai landasan pembangunan di masa-masa selanjutnya gitu. Memang menelan angka yang cukup signifikan. Tapi apakah memang ini sudah sesuai nih dengan kebutuhan masyarakat dan memang apakah sudah dirasakan oleh masyarakat secara adil dan juga merata? Mungkin ada risetnya sejauh ini seperti apa hasilnya? Ya. Oke, terima kasih Mbak Diana. Tadi sudah dipaparkan secara lengkap ya oleh Pak Fitra bahwa memang infrastruktur itu akan sangat bermanfaat dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi juga. Nah, kami dari Litbang Kompas mencoba menilai apakah benar-benar sudah bermanfaat untuk masyarakat melalui survei kami. Mungkin untuk background dulu, Litbang Kompas memang melakukan survei secara periodik 3 bulanan atau mungkin 6 bulanan dalam satu periode begitu. Nah, kami memulainya dari 2015. Kami melihat dari sepanjang 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi itu memang cukup ada kepuasan dari publik. Nah, sebelum menuju ke infrastruktur, mungkin supaya lebih terarah begitu ya. Nah, survei kami itu mengamati ada 4 dimensi yang kami ukur. Ada hukum, kemudian politik dan keamanan, kemudian ada ekonomi, dan ada juga kesejahteraan sosial begitu. Secara keseluruhan kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi ini meningkat begitu Mbak Diana. Kalau dilihat startnya di awal di Januari 2015 kami memulainya saat itu angka kepuasan dari publik itu sekitar 60%. Kemudian berakhir di kemarin dari survei yang paling terakhir Juni 2024 itu endingnya di angka sekitar 74%. Artinya kan ada kenaikan. Nah, dari 4 dimensi yang diukur, kalau tadi kita berbicara terkait infrastruktur, itu dia masuknya ke dalam dimensi ekonomi. Di antara 4 dimensi yang kami ukur, ekonomi ini memang cukup problematik ya dan menantang gitu untuk pemerintahan Presiden Jokowi. Kenapa? Karena tingkat kepuasan di bidang ekonomi itu agak naik turun dan terbilang cukup rendah dibandingkan 4 dimensi yang kami ukur. Dia terendah kedua setelah bidang hukum begitu. Startnya dulu di angka belum separuh dari publik yang merasa puas dengan kinerja pemerintahan karena memang baru dimulai. Tapi ketika di Juni 2024 kepuasan publik di bidang ekonomi itu sekitar 64% gitu. Artinya ada kenaikan juga. Nah, bagaimana dengan infrastruktur? Infrastruktur ini cukup menarik Mbak karena di masing-masing dimensi dari 4 dimensi tadi kan ada 5 indikator yang kami ukur. Nah, di ekonomi itu sendiri ada infrastruktur, bagaimana pemerintah itu memeratakan pembangunan di antar wilayah, kemudian ada juga bagaimana pemerintah meningkatkan atau memberdayakan petani dan nelayan, kemudian bagaimana pemerintah
menjawab kebutuhan lapangan pekerjaan, ada juga dua dimensi lainnya. Nah, kita kembali ke soal infrastruktur. Infrastruktur dan pemerataan pembangunan ini salah satu yang dinilai publik tingkat kepuasannya ini cukup tinggi. Dia kalau melihat catatan kami dari 2015 di Januari soal infrastruktur ini, kami melihatnya itu adalah upaya pemerintah tadi, Pak Fitra juga bilang, untuk pemerataan pembangunan. Nah, di Januari 2024 itu masih sekitar separuh dari responden yang mereka merasa puas. Mungkin memang belum terlihat ya. Walaupun kalau dari catatan kami, upaya pemerintah untuk memeratakan pembangunan itu memang sudah menjadi concern atau komitmen dari pemerintahan Pak Jokowi JK di awal. Dari mana? Dari dia masuk dari salah satu program Nawacita, kan ada 9 ya. 9, nah salah satunya adalah memeratakan dari pinggiran. Komitmen memang sudah ada sehingga sudah ada nih publik yang merasa cukup puas. Tapi kan kerja-kerjanya belum ada. Nah, setelah waktu terus berjalan dan sepanjang 10 tahun terakhir ini, dari survei Juni 2024 kami melihat bahwa sudah ada kenaikan dan cukup signifikan, Mbak, 74,5% bagian dari publik itu yang merasa puas. Karena tadi juga Mbak Diana sudah menyebutkan ada ratusan ribu kilometer jalan yang sudah dibangun, baik itu di desa maupun di jalan tol dan juga bendungan dan infrastruktur lainnya begitu. Publik sudah melihat bahwa komitmen yang dinyatakan di awal itu bukan sekedar janji, tetapi sudah direalisasikan dalam bentuk-bentuk infrastruktur secara fisik yang memang sudah ada. Mas Fitra, ini ada salah satu kebijakan yang saat ini tengah digalakan begitu ya dari masa pemerintahan Presiden Jokowi, yaitu tentang hilirisasi industri. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, ini sangat kita butuhkan karena hilirisasi atau industrialisasi nanti pada akhirnya akan menjadi penopang ekonomi yang utama. Nah, salah satunya lewat jalur industri dan juga ekspor. Kita lihat saja misalnya performa ekonomi dari tahun 2015 tahun 2019 lewat jalur ekspor di stainless steel ya selama program moratorium dari nikel, dan kemudian kita melihat bagaimana nikel itu dihilirisasi, dicampurkan atau diolah menjadi ferronikel, dicampurkan dengan krom dan besi baja menjadi stainless steel. Nah, selama tahun 2015 sampai 2019, exclude pandemic years ya, karena itu kan ada gejolak di pandemi kita hilangkan, maka sudah ada peningkatan ekspor secara rata-rata 180% per tahun ya. Ini kan suatu peningkatan yang luar biasa, dan berdasarkan hitungan saya kalau kita bicara mengenai bagaimana escape from middle income trap lewat jalur perdagangan internasional, salah satunya lewat jalur ekspor, minimal 9,8% dari pertumbuhan ekspor rata-rata berasal dari industri ya, minimal sampai tahun 2038. Artinya kalau kita lihat dari satu sektor saja, di sektor industri nikel dan turunannya, ini sudah kemudian mampu menyumbang itu dengan sangat signifikan, dan itu pada akhirnya membuat Uni Eropa juga marah-marah karena mereka merasa tersaingi ya kurang lebih. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu pilar utama kita ke depan. Tetapi tentu hilirisasi ini bukan hal yang menjadi satu-satunya ya, karena kalau bertopang pada ini saja mungkin tidak akan sustainable. Makanya kita juga harus melihat tidak hanya downstream, tapi juga upstreamnya, berarti complete industrialization, dan tidak hanya berada pada satu sektor saja, tetapi juga harus multisektor. Iya, memang mining sectors merupakan sektor yang low hanging fruits, tapi nanti yang berdasarkan keunggulan komparatif kita juga harus membangunnya dari sektor agriculture misalnya, dan itu menjadi tanggung jawab Pak Prabowo ke depan. Iya, baik, kalau memang ini sejalan seperti dari hasil survei Litbang Kompas, kalau saya melihat dimulai dari tahun 2014 ini untuk nilai ekspornya di angka 1,4 miliar dolar, kemudian bisa melonjak sampai di tahun 2023 sebesar 22,37 miliar dolar. Ini adalah salah satu upaya yang menurut saya cukup berhasil ya untuk meningkatkan dan juga penguatan ekonomi di Indonesia. Dan saudara jangan kemana-mana karena program khusus akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ya, saudara, Anda masih bersama kami di program khusus dan kita masih mengulas satu dekade Indonesia Maju. Dan di sisi lain kalau kita melihat memang salah satu tantangan bangsa Indonesia dan juga dunia pastinya adalah pandemi COVID-19. Ini kalau saya melihat dari juga survei, hasil dari survei Litbang Kompas, ini di tahun 2020 untuk pertumbuhan ekonominya sempat minus ya di triwulan kedua. Minus 5,32, tapi kemudian bisa kembali tumbuh begitu sampai di 2021 triwulan kedua 7,08, dan kita di 2024 kurang lebih 5 begitu pertumbuhan ekonomi. Bagaimana Anda melihat ini?
Ya, itu menjadi salah satu ukuran juga bagaimana pemerintahan Presiden Jokowi ini cukup cepat tanggap ya Mbak. Karena kita tahu COVID ini kan tiba-tiba datang dan Iya. semua negara mengalami itu begitu. Dari tadi pertumbuhan ekonomi menggambarkan bahwa pemerintah cukup berhasil untuk mengatasi pandemi. Dan ini juga cukup diapresiasi oleh publik. Ketika tadi saya mengatakan memang 10 tahun ada tren peningkatan, ketika pandemi memang sedikit bergejolak karena kan pasti banyak kebijakan yang juga itu pro kontra juga di Iya. masyarakat. Masyarakat juga menanggapnya kaget, wah kok seperti ini, makanya kepuasan turun. Tetapi dari catatan kami, kepuasan itu akhirnya kembali naik juga dan itu juga tergambar kalau ngomongin COVID itu kan kita tidak bisa dilepaskan dari bagaimana pemerintah menangani kesehatan begitu. Nah, salah satu ukuran kami juga adalah bagaimana pemerintah cukup berhasil menangani kesehatan. Kalau tadi infrastruktur itu masuk ke dalam dimensi ekonomi, kalau kesehatan itu dia masuk ke kesejahteraan sosial. Dan kesejahteraan sosial ini menjadi salah satu dimensi yang dia kepuasannya paling tinggi. Salah Paling tinggi, satunya oke. didorong oleh bagaimana publik itu melihat kinerja pemerintah dalam menangani kesehatan begitu Mbak. Kalau dari hasil survei kami sepanjang 10 tahun terakhir, start kepuasan publik melihat pemerintah mengatasi kesehatan di awal itu sudah cukup tinggi. Kalau ekonomi saja di akhirnya hanya 60 sekian persen, kesehatan ini dari awal saja sudah 70 sekian persen, masyarakat sudah puas. Karena kalau kita ingat di 2014, masa awal pemerintahan Presiden Jokowi, beliau sudah mengucurkan bantuan dari Kartu Indonesia Sehat kalau Iya. kita ingat. Dan itu kan terus sampai akhirnya bantuan dengan BPJS dan dengan berbagai bantuan lainnya. Itu akhirnya terakumulasi dan publik merasa cukup puas sampai akhirnya di Juni 2024 dari hasil pengamatan kami melalui survei, 84,3% publik itu puas terhadap kinerja pemerintah dalam mengatasi kesehatan. Itu kan cukup tinggi dan ini menjadi salah satu pendorong kepuasan publik secara umum itu juga tinggi. Dan ini kami mengamatinya bahwa kami melihat bahwa ini salah satu bukti bagaimana pemerintah itu cukup berhasil salah satunya mengatasi pandemi itu gitu. Oke, kalau Mas Fitra melihat ini sekarang sudah transisi ya Mas ya ke pemerintahan yang baru. Bagaimana dengan tadi parameter yang juga disampaikan oleh Litbang Kompas gitu, kesejahteraan sosial paling tinggi begitu. Kemudian keamanan. Anda melihat apakah ini bisa menjadi landasan dan juga landasan untuk pemerintahan yang selanjutnya yang sudah cukup kuat atau bagaimana? Iya, saya rasa ini akan jadi dasar yang solid ya. Selain infrastruktur, tadi juga ada pembenahan-pembenahan di sana sini dari sisi institusi. Karena kalau kita bicara mengenai institusi, dari World Governance Indicator ada beberapa dimensi ya. Tadi dimensi yang sudah disampaikan oleh Litbang Kompas adalah salah satu dimensi yang disebut sebagai political stability. Tapi juga ada dimensi-dimensi yang lain. Ada rule of law, ada regulatory quality, ada kemudian government effectiveness, kemudian ada control of corruption dan voice and accountability. 6 dimensi dalam World Governance Indicator yang dikeluarkan oleh World Bank dan bisa dibandingkan antar negara. Nah, ini juga bisa menjadi semacam sinyal ya, entah itu baik ataupun buruk ya buat para investor. Kalau misalnya dimensi-dimensi itu kemudian jatuh, anjlok ya, maka kemudian investor kemudian kabur. Tapi yang jelas yang kita lihat setidak-tidaknya di awal ini dengan kabinet yang banyak dan kemudian merupakan refleksi dari konsensus nasional, setidak-tidaknya di jangka pendek ya baru seminggu ini kita bisa melihat konsensus politik. Artinya kalau kita bicara dari sisi dimensi governance, ada political stability yang setidaknya bisa dipegang oleh para investor. Dan ini menjadi landasan yang menurut saya baik sekali. Sebelumnya juga Pak Jokowi juga sudah memulai mencicil ya, membenahi institusi lewat beberapa peraturan-peraturan deregulasi dan debirokratisasi, salah satu yang melalui Omnibus Law. Nah, ini juga menjadi semacam panduan yang positif ya, mengarahkan ekonomi Indonesia yang jauh lebih baik dan kemudian akan dilanjutkan oleh pemerintahan Pak Prabowo dengan membangun 2 pilar yang masih belum sempurna ya, tetapi harus kemudian diperbaiki antar waktu ya, yaitu pilar tadi SDM yang mana menjadi salah satu fokus juga dari pemerintahan Pak Prabowo ke depan, dan juga pilar institusi. Ya, berarti memang artinya di sini kita bisa menangkap bahwa nanti akan ada keberlanjutan begitu ya dari pemerintahan yang sebelumnya dan juga pemerintahan yang saat ini sedang berlangsung. Tapi kalau dari survei Litbang Kompas melihat ke depan begitu, seperti apa sih sebenarnya citra dan juga bagaimana masyarakat, optimisme masyarakat dalam melihat nih ya 5 tahun ke depan kinerja dari pemerintahan yang saat ini sedang berjalan? Ya, ini menarik Mbak Diana karena keputusan pemerintahan baru untuk melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintahan sebelumnya ini kan kita tahu tadi hasil kinerjanya baik dan ini startnya berarti baik begitu. Dari hasil pengamatan kami melalui survei terakhir kami di September lalu, kami melihat bahwa
masyarakat ini cukup menilai baik pemerintahan yang akan datang. Kami mengukurnya dari dua hal, yaitu citra presiden dan wakil presiden, kemudian juga bagaimana publik ini meyakini bahwa pemerintahan ke depan akan mampu bekerja, begitu kira-kira Mbak. Nah, dari hasil survei kami September itu, sekitar 84% responden publik itu menyatakan bahwa citra Presiden Prabowo Subianto ini baik begitu. Artinya kan mereka sudah melihat, wah presiden saya baik nih. Bagaimana dengan wakilnya? Kalau Mas Gibran memang sedikit lebih rendah, tetapi bisa dibilang cukup tinggi juga. 70% dari publik itu menyatakan bahwa citranya baik. Dan bukan hanya citra, publik pun cukup meyakini bahwa pemerintahan yang baru ini akan bisa bekerja, apalagi melanjutkan pekerjaan yang sudah dimulai sebelumnya oleh pemerintahan sebelumnya begitu. Sama kami mengukurnya dari 4 dimensi yang tadi, itu tingkat keyakinan publik terhadap pemerintah baru untuk bisa mengatasi 4 persoalan bangsa yang kami ukur itu tadi, tingkat keyakinannya itu kira-kira 70% minimal. Nah ini kan sesuatu start awal yang cukup baik, belum dimulai mereka sudah yakin bahwa pemerintahan setidaknya 7 dari 10 responden begitu ya, itu mereka sudah yakin bahwa pemerintah akan bisa bekerja. Dan kami melihat dua hal ini menjadi modal sosial untuk pemerintahan berikutnya mengerjakan bagian-bagian mereka. Ya, ini yang pastinya juga kita nantikan bersama dan pastinya juga membutuhkan dukungan dari semua masyarakat Indonesia ya, supaya memang kinerja untuk pemerintah selanjutnya ini bisa berhasil, bisa sebaik sebelumnya. Dan juga pastinya untuk target-target pertumbuhan ekonomi dan juga kedaulatan negaranya juga pastinya harus dijaga di tengah kondisi geopolitik yang saat ini sedang tidak bisa diduga. Baik, terima kasih banyak untuk Mas Fitra Faisal Hastiadi selaku pengamat ekonomi sudah bergabung bersama kami pada kesempatan ini. Terima kasih banyak. Dan juga terima kasih banyak dari Litbang Kompas, Mbak Agustina Purwanti sudah berbagi informasi bersama kami. Saya Diana Twika undur diri. Terima kasih sudah bergabung di program khusus. Sampai jumpa.